semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira sebagian besar dari Anda sudah ada yang nonton ya. Kemarin ada video Deddy Corbuzier bersama dengan Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono sedang makan siang, dan kemudian itu orang bertanya-tanya, ada apa nih kok kemudian makan siang sama Pak Hendro? Oh, rupanya dia ini dianggap sebagai ayah angkat dari Deddy Corbuzier. Tapi orang kemudian menjadi terkejut ketika tiba-tiba kemudian beredar video dan kelihatannya diambil di lokasi yang sama, di kediamannya Pak Hendro Priyono. Di situ ada semacam kayak parade, meskipun pakaiannya bukan militer, itu campuran gitu, tapi disebut di situ Deddy Corbuzier kan sebagai komandan resimen, komandan resimen pasukan cadangan. Nah, saya akan mengajak Anda ngobrol dengan seperti biasa sahabat saya, pengamat militer yang kemarin membuat tulisannya cukup viral juga, yang menyebut bahwa ini Deddy Corbuzier terancam jadi pecat dari militeran. Saya mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, sudah Bung. nonton ya Anda ya? Sudah nonton ya video? Iya, sudah nonton. Itu apa sebenarnya, itu seremoni apa ya Bung Ginting ya? Saya terkejut, Bung, ketika ada aba-aba Mm-mm. kepada Komandan Resimen Bela Negara. Mm-mm. Hormat, gerak. Nah, Mm-mm. jadi dari situ kemudian saya menyimpulkan, oh kalau gitu jabatan Letkol Tituler Deddy Corbuzier ini adalah Komandan Resimen Bela Negara. Mm-mm. Apa yang terjadi kemudian? Komandan Resimen itu jabatan untuk pangkat kolonel. Mm-mm. Lebih ke Jadi, call tuh batalion ya, saya kira ya, batalion iya, senior lah ya. ya. Jadi kalau komandan resimen seperti komandan kalau di Angkatan Darat, komandan resimen seni, komandan resimen armet, komandan resimen arhanud, tidak semuanya bisa. Nah, itu untuk jabatan kolonel yang di bawahnya setidak-tidaknya membawahi 2 batalion minimal plus yang lain-lain. Jadi rata-rata umumnya membawahi 3 batalion. Jadi bisa membawahi 700 kali 3, sekitar 2.100 prajurit. Dan itu satuan tempur, Bung. Satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan bantuan tembak. Jadi nggak main-main ini. Nah, dengan demikian, maka Dedi bukan tidak mungkin dalam waktu dekat akan naik pangkat lagi menjadi kolonel tituler, Bung Hersu. Padahal sebelumnya kita tahu yang bersangkutan dijadikan duta komponen cadangan dengan pangkat Letda Komcat. Dengan kita bisa lihat yang ada di pakaian dia adalah garis 1, garis letnan 2. Jadi memang sebenarnya di Komcat itu komponen cadangan itu hanya ada 3 pangkat perwira, yaitu Letnan 2 Komcat, Letnan 1 Komcat, dan Kapten Komcat. Sehingga dengan demikian Deddy Corbuzier ini mengalami kenaikan pangkat 4 kali, 4 pangkat dalam tempo 1 tahun, karena dia dijadikan duta Komcat pada Oktober 2021. Oh, itu Jadi waktu itu masih letnan ya, 2021. Letnan 2, Bung Hersu. Jadi Oh. di Komcat pun nggak ada letkol. Kapten Komcat itu bagi lulusan doktor, jadi lulusan S3. Jadi nggak main-main ini. Seperti Anda bilang, berarti Dedi barangkali profesor kehormatan atau apa bisa jadi letkol tituler. Nah, ini kita lihat lagi, Bung Hersu, sampai saat ini di tanda pangkat Dedi itu tidak lazim. Itu di dalam tanda pangkat militer itu untuk letnan 2 sampai kolonel itu harus ada tanda korps. Apakah dia infanteri, kavaleri, armet, arhanud, seni, penerbat, atau lain-lain, itu kalau di Angkatan Darat. Di Angkatan Laut ya seperti pelaut, teknik, suplai, marinir gitu. Nah, ini kan tidak ada. Jadi menjadi keanehan, makanya banyak juga yang kirim WA ke saya, itu tanda pangkat karnaval atau Iya, TNI iya, iya, iya. beneran? Waduh, saya bilang, saya bicara Komcat itu di dalam undang-undang itu sebenarnya
istilah Komcat tidak ada, tapi kalau kita mau lihat masuk di dalam pendukung. Jadi disebutkan misalnya eh, eh, sebentar ya, itu jelas bahwa misalnya TNI sebagai dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung itu ada pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 2 yang mengatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi nggak ada istilah komponen cadangan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, Ya, kita ya. kembali lagi ke Komandan Resimen Bela Negara yang disandang oleh Deddy Corbuzier itu. Bung Hersu, kita tahu ada yang namanya Komandan Resimen Mahasiswa. Itu juga resimen, itu tidak diberikan pangkat tituler. Dia biasanya iya petinggi kampus, Bung Hersu, dekan atau rektor gitu ya, yang memang pernah menjadi anggota batalion resimen mahasiswa. Komandan resimen mahasiswanya sipil. Jadi tidak perlu harus untuk bela negara mesti dijadikan tituler. Kita bisa lihat landasan hukum bela negara. Pertama, landasan idealnya tentu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kemudian landasan konstitusionalnya jelas bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 itu misalnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi selain hak, bela negara juga merupakan kewajiban, terutama bila keadaan negara dalam status darurat perang. Nah, Ya. ini juga dalam pasal 30 ayat 1 juga dikemukakan tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi siapapun berhak dan itu menjadi kewajiban tidak perlu harus diberikan pangkat tituler. Karena itu pemberian pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier menurut saya terlalu berlebihan, Bung. Terlalu murah harga sebuah pangkat diberikan kepada seorang pesohor gitu. Ya. Kalau memang tujuannya seperti juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Simanjuntak bahwa dia punya kemampuan dalam komunikasi medsos, menurut saya juga aneh gitu. Bukankah banyak eh, para magister komunikasi dan doktor komunikasi yang memiliki kemampuan jauh lebih bagus daripada Dedi. Ya memang mereka bukan pesohor. Dan jangan lupa Bung Hersu, sejumlah perwira menengah bahkan perwira tinggi TNI juga sudah menjadi magister atau doktor komunikasi. Jadi sudah banyak, tidak perlu kemudian harus merekrut sipil untuk tugas bela negara. Oke, tugas bela negara untuk Dedi ini apa? Kan juga tidak dijelaskan secara gamblang. Menurut saya pemberian pangkat itu dalam kasus Deddy Corbuzier terlalu berlebihan dan barangkali ini kontroversi Desember 2022 di tanah air ini. Semua kalau Anda simak Bung Hersu, pemerhati atau analis militer, tidak ada yang setuju Bung Hersu. Tidak Nah, ada yang setuju. ya. Ya, Saya jangan-jangan cuma bercandaan aja kemarin kan kalau kita lihat itu apa chord musiknya kan juga pakaiannya segala macam tuh campur aduk dan sebenarnya nggak pakai seragam. Jangan-jangan itu cuma bercanda-bercandaan tapi kalau bercanda-bercandaan masa melibatkan Pak Hendro gitu. iya, iya. Ini juga banyak pertanyaan dari tadi malam. Nah, persoalannya bahkan kemudian banyak saya mendapatkan kiriman bagaimana foto misalnya seorang veteran yang betul-betul mantan pejuang begitu
kemudian makan dengan nasi kotak, sementara Deddy Corbuzier, seorang pesohor, bisa dengan mudahnya mendapatkan pangkat tituler. Bung Hersu, apa yang dilakukan Deddy ini tetap berkegiatan di dalam media sosial itu juga menjadi rancu karena dalam dalam apa fakta bisnisnya Deddy sebagai YouTuber atau podcaster dan konten kreator itu jelas ini adalah bisnisnya yang di media massa disebutkan penghasilannya lebih dari 5 miliar per bulan. Padahal di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu dijelaskan pasal 39 ayat 3 itu dilarang berbisnis, Bung Hersu. Dilarang berbisnis. Saya sebagai wartawan ketika tahun 93 95 itu meliput di Mabesat, Bung Hersu, bagaimana Kepala Staf Angkatan Darat saat itu Jenderal Wismoyo Aris Munandar itu memerintahkan asisten asisten aspam, asisten pengamanan, kalau sekarang istilahnya namanya asisten intelijen, memanggil sejumlah kolonel yang diduga memiliki bisnis, Bung Hersu. Jadi mereka itu punya bisnis semacam penginapan atau hotel kelas melati, juga kontrak-kontrakan begitu. Nah, itu dipanggil untuk menjelaskan mengapa Anda berbisnis. Jawaban para kolonel ini, anak-anak saya sudah membutuhkan biaya tinggi karena sedang melanjutkan ke perguruan tinggi. Wismoyo tidak mau tahu, Bung Hersu. Dia harus memilih berhenti dalam bisnis itu, lanjut militer atau seperti apa. Kalau Anda ingin melanjutkan bisnisnya, maka Anda sebaiknya mengundurkan diri dari militer. Dan itu terjadi, Bung Hersu. Sejumlah kolonel, bahkan mereka sudah menjalani Seskogap, kalau sekarang istilahnya Sesko TNI, tinggal selangkah lagi menjadi Brigjen, itu harus mengundurkan diri. Mereka adalah lulusan Akademi Militer, lulusan Seskuat, dan lulusan Seskogap. Tanpa ampun, Bung Hersu. Ya, Nah, ya, ya. Karena nah, mereka akhirnya realistis memilih untuk meneruskan bisnis gitu ya, karena ya, jadi ya betul gaji sebagai mereka seorang lainnya nggak memadai gitu ya. ya mereka pensiun dini. Karena itu saya juga maka akan jangan heran kalau ada desakan kepada asisten intelijen Kasat saat ini untuk memanggil Deddy Corbuzier dan harus memilih tetap menjadi militer tituler atau berbisnis. Kalau tidak, itu akan rancu. Jadi Nah, sebenarnya ya, untuk bela tapi Deddy negara, Corbuzier menyatakan bahwa dia tidak akan ambil gajinya. Itu apakah tidak menghilangkan itu, Bung? Gitu. nah persoalannya kan bukan soal mengambil gaji atau tunjangan yang sekitar 13 juta rupiah untuk letkol tituler, Bung Hersu. Kalau yang organik, ya sekitar 15 juta. Bukan persoalan tidak mengambil, tapi apakah Deddy melanjutkan bisnisnya sebagai pesohor dengan konten kreator, YouTuber, dan sebagai podcaster yang menghasilkan uang 5 miliar lebih sebulan. Jadi ini seperti dengan bumi dengan langit, perbedaan penghasilan Deddy sebagai militer tituler dengan sebagai pesohor. Nah, tinggal kemudian apakah Deddy mau meninggalkan itu? Itu pertanyaan publik nantinya. Dan makanya kemudian Markas Besar Angkatan Darat juga bisa didesak seperti itu. Termasuk polisi militer siap-siap saja menerima aduan masyarakat melihat perilaku, misalnya perilaku Deddy yang tidak pas dalam posisi dia sebagai militer tituler, dia bisa diadukan ke polisi militer untuk diproses secara hukum militer dan disiplin militer. Jadi ini tidak main-main, Bung Hersu. Karena itu makanya saya bilang ketika menjawab pertanyaan wartawan, Deddy Corbuzier ini terancam dipecat dari dinas militer kalau dia tetap melanjutkan bisnisnya. Bung Hersu, dulu saya sampai menanyakan kepada Kolonel Tandri Balilamo waktu itu menjadi komandan Pusdik Ajenat,
di mana Letkol CAJ tituler Idris Sardi melakukan tugasnya sebagai guru militer di Pusdik Ajen, itu dia masuk, Bung Hersu, masuk kantor, dan itu wajib. Nah, makanya kemudian setelah lebih dari 3 tahun, Idris Sardi mendapatkan tanda jasa negara dari Presiden berupa Satya Lencana Dwijasista sebagai guru militer. Jelas dia, peran dia jelas, kemudian dia harus masuk, bukan kemudian aktif di tempat lain tanpa izin. Nah, ini kan juga jelas. Apakah kemudian kita akan lihat apakah Deddy Corbuzier akan tetap memainkan fungsinya sebagai podcaster yang kemudian tamu-tamunya bukan membahas masalah pertahanan, tapi masalah yang lain-lain, masalah privat misalnya, masalah keperawanan segala macam, masalah WTS, masalah LGBT dan lain-lain. Itu jelas menyimpang dari aturan main medsos yang jelas ditegaskan oleh aturan di TNI, termasuk kasus waktu itu seorang kolonel dan dim di Sulawesi harus dicopot jabatannya karena istrinya mengomentari kasus Menteri Wiranto ditusuk di Banten waktu itu. Itu suaminya yang kolonel dicopot dan dimasukkan sel. Nah, seperti itu. Apakah kemudian Deddy siap untuk di-sel karena pelanggaran di dalam medsos? Jangankan istri, Bung. Jangankan dirinya, istri aja sudah akan kena. Begitu, Bung Hersu. Jadi ini sebenarnya pilihannya berat ya. Artinya kalau memang betul dia kemudian menjadi letkol tituler, apalagi kemudian jadi komandan resimen yang ada prediksi harusnya pangkatnya naik jadi kolonel gitu ya. Iya. Itu betul-betul seperti yang dilakukan oleh Idris Sardi gitu. Tiap hari dia ngantor dan dia melatih kata-kata. Kita gunakanlah logika yang disampaikan oleh juru bicara Kemhan bahwa dia ini punya kelebihan di media sosial. Jadi dia mengajar para perwira-perwira TNI untuk ini kan kalau di cyberan ya, cyber media lah gitu Ya, ya kira-kira ya. ya, Harus ya. begitu kan dia. Ya, jadi gini, Bung. Alasan mahir dalam komunikasi di media sosial untuk Ya, membantu tugas TNI kan seperti itu, ya, penjelasan dari Dhanil Simanjuntak itu. ya, ya, ya. Itu juga menjadi aneh karena membantu TNI dalam konteks publikasi secara masif dengan menggunakan media sosial belum memiliki dampak berarti dan tidak relevan. Apa yang dilakukan oleh Deddy soal mana podcast yang menjelaskan tentang bela negara? Tidak ada, Bung Hersu. Nyaris bahkan tidak ada. Memang sudah pernah wawancara Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono, kemudian Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, termasuk Jenderal Dudung Abdurrahman. Tapi kemudian hal itu juga dilakukan oleh podcaster-podcaster lain membahas itu. Misalnya Anda mewawancarai saya, ini kan bicara masalah pertahanan gitu. Ya, ya. Kenapa Anda juga tidak dijadikan kolonel tituler, Bung Hersu, Saya gitu nggak kan? siap, Bung Rocky, Bung Ginting ya. Iya, Jadi iya, iya, nggak jangan-jangan siap nanti anu gitu. merta malah yang biar dapat. Nah, jadi bukankah misalnya kemampuan Deddy Corbuzier itu untuk membantu TNI bisa juga dilakukan untuk membantu tanpa perlu diberikan pangkat Ya. tituler. Hmm. Jadi apakah jika menggunakan pangkat tituler semua tugas TNI dalam pertahanan negara bisa dengan mudah diselesaikan melalui seorang Deddy Corbuzier? Gak juga, Bung Hersu. Ini Oke. juga sekaligus menjelaskan bahwa seolah-olah komunikasi sosial TNI dalam pembinaan teritorial ini gagal, Ya. sehingga harus merekrut Deddy Corbuzier. Ini Ya. kan menjadi aneh ketika tujuan pembinaan teritorial diarahkan pada 3 aspek, yaitu kepentingan pertahanan negara dengan arah persiapan wilayah dalam menghadapi pertempuran, itu yang pertama. Kemudian juga aspek kepentingan masyarakat untuk mengatasi masalah masyarakat dan juga kepentingan angkatan darat dalam menjalankan tugas pokok yang diembannya. Kita tahu, Bung Hersu,
fungsi pembinaan teritorial itu secara doktrin maupun filosofi Angkatan Darat sendiri itu jelas Kartika Eka Paksi wujudnya adalah komitmen TNI sebagai eh, komitmen TNI manunggal dengan rakyat. Jadi ciri khas ini harus ada implementasinya dan berorientasi pada rakyat seluruhnya. Jadi bukan berarti untuk dekat dengan rakyat harus merekrut Dedi untuk menjadi seorang letkol tituler. Jadi kita tahu bahwa ada selama ini ada 3 metode dalam pembinaan teritorial, yaitu komunikasi sosial, ketahanan wilayah, dan bakti TNI. Ya, persoalannya adalah orang akan mengaitkan bahwa kehadiran Dedi ini bagian dari metode bintar pembinaan teritorial, terutama dalam komunikasi sosial. Nah, artinya apa? Artinya komunikasi sosial TNI yang dilakukan aparat pembinaan, aparat teritorial di daerah maupun di pusat itu gagal karena sampai harus merekrut seorang Deddy Corbuzier. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harus juga dijelaskan secara gamblang oleh Kementerian Pertahanan yang mengusulkan seorang Deddy Corbuzier menjadi letkol tituler. Begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Ini kan tuntutan ya terhadap Kementerian Pertahanan untuk katakanlah merevisi, menganulirlah keputusannya, mengangkat. Ini kan sangat sangat kencang. Tapi saya sih nggak yakin ya bahwa tuntutan itu akan dipenuhi oleh Kementerian Pertahanan itu. Dan apa dampaknya secara internal dan juga eksternal kalau ini terus masih diabaikan oleh Kementerian Pertahanan? Nah, persoalannya lagi adalah bagaimana dengan moral prajurit, Bung Hersu, setelah kemudian Dedi dengan mudahnya menjadi letkol tituler. Untuk tituler itu memang khusus buat para perwira, dimulai dari Letnan 2 hingga perwira tinggi bintang 4. Kenapa juga kan harus menjadi letkol tituler? Bisa kemudian bisa saja letu tituler atau kapten tituler, tidak perlu harus sampai perwira menengah karena orang belum lihat karya Dedi sehingga dia harus direkrut. Oke, dia punya follower yang sangat luar biasa, tapi bukan dalam masalah pertahanan. Jadi moral prajurit ini bisa jatuh, Bung Hersu, ketika kemudian dengan mudahnya Kementerian Pertahanan memberikan pangkat letkol tituler untuk Deddy Corbuzier. Juga aneh ketika letkol ini tanpa korp. Ini sebenarnya kalau kita mau mempertahankan eksistensi sebuah negara, itu kan juga sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku warga negaranya. Untuk bela negara, bersifat aktif bisa dan peduli terhadap pertahanan keamanan negaranya, tidak harus menjadi militer. Diskusi kita ini juga dalam menjaga keharmonisan TNI dengan rakyat dalam membela negara. Jadi tidak harus kemudian apa yang dilakukan kita semua diberikan pangkat tituler. Bung Hersu, banyak Menteri Pertahanan di era reformasi seperti Juwono Sudarsono, kemudian juga ada Purnomo, ada Matori Abdul Jalil, itu tidak diberikan pangkat jenderal tituler, Bung Hersu. Padahal itu jauh lebih layak dan ada tugasnya terkait dengan militer. Begitu juga Sekjen Wan Tanah satu-satunya dari sipil, Profesor Dr. Budi Santoso, itu tidak diberikan pangkat letnan jenderal tituler. Begitu juga dengan sejumlah gubernur Lemhana seperti Mulyadi, Ermaya, iya, Budi Susilo Supanji, juga yang sekarang Andi Wijayanto, itu tidak diberikan pangkat letjen tituler, padahal tugasnya jelas-jelas terkait dengan pertahanan keamanan negara. Itu jauh lebih layak, Bung Hersu, daripada seorang Deddy Corbuzier tiba-tiba tanpa jabatan dan lain-lain
itu kemudian menjadi letkol tituler. Saya dalam beberapa kali liputan itu bertemu Bung Hersu dengan sejumlah perwira tituler. Misalnya dia perwira rohani Islam, Kristen atau yang lain-lain itu di medan tempur. Saya jumpai itu. Termasuk dokter yang direkrut untuk jadi dokter militer hanya diberikan pangkat letut tituler aja Bung Hersu, tidak sampai kapten dan mayor gitu. Makanya orang-orang itu juga menghubungi saya. Dulu saya cuma letu tituler, sekarang Dedi enak banget gitu loh. Padahal mereka juga sarjana Bung Hersu. Demikian juga dengan pilot Garuda misalnya diberikan pangkat tituler di Angkatan Udara terakhir kalau nggak salah sekitar 2019 yang lalu. Itu juga karena dia punya kemampuan luar biasa diberikan pangkat letkol tituler karena untuk menjadi penerbang pesawat yang ukurannya besar seperti itu tidak bisa dengan pangkat di bawahnya. Ya kalau kasus Dedi kan dia bisa saja membantu Dispenat, Dispenal atau Dispen AU maupun Puspen TNI dan Biro Humasnya Kementerian Pertahanan tidak perlu juga diberikan pangkat setinggi itu. Kira-kira begitu Bung Hersu. Oke, baik. Jadi ini saya kira kalau kita lihat komentar-komentar baik dari para pakar maupun dari para netizen yang mencerminkan aspirasi publik itu memang luar biasa dan ini bisa jadi malah jadi kontraproduktif gitu, dari sisi komunikasi yang diharapkan oleh Kementerian Pertahanan ya untuk kalau dalam penting ingin memperbaiki citra alih-alih memperbaiki citra TNI malah orang kemudian jadi bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya dalam TNI saat ini kan gitu. Ya, Bung Hersu, orang sampai kemudian bertanya, oh jangan-jangan sebentar lagi Raffi Ahmad Khan juga Hatta Halilintar bisa juga direkrut menjadi tituler. Kalau alasannya followersnya banyak, mereka juga sangat banyak, penggemarnya juga banyak. Jadi persoalannya alasan-alasan untuk Dedi itu tidak kuat, Bung. Oke, memang boleh orang sipil diberikan pangkat tituler, ada aturan, iya. Tapi untuk seorang Dedi dalam kapasitasnya menjadi letkol tituler itu menjadi bumerang bagi saya, bagi Kementerian Pertahanan dan TNI jika ini tidak dievaluasi. Anda tahu kan beberapa orang juga mengemukakan bahwa ini adalah lelucon yang tidak lucu di bulan Desember. Jadi ini faktor yang krusial dan interaksi sosial antara TNI dengan masyarakat dalam kasus ini bisa menjadi masalah di kemudian hari, Bung Hersu. Karena orang nanti akan meminta, loh kenapa saya juga nggak diberikan pangkat tituler, begitu Bung Hersu. Jadi inilah upaya mewujudkan ketahanan sosial dalam pemberdayaan masyarakat dalam bela negara, itu sesungguhnya adalah tanggung jawab semua komponen bangsa tanpa harus diberikan pangkat tituler. Begitu Bung Hersu. Oke, baik. Terima kasih Bung Ginting atas perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.